Baik, selanjutnya kita akan membahas contoh soal selanjutnya. Misalnya soal nomor 2-nya adalah dari soal nomor 1, sebelumnya tentukanlah VSWR-nya. Maka kita bisa mudah menjawabnya, yaitu VSWR itu rumusnya kita masuk aja 1 ditambah nilai mutlak dari koefisien refleksi per 1 dikurang nilai mutlak dari koefisien refleksi. Nah, yang pertama kita harus cari dulu adalah nilai mutlak dari koefisien refleksi. Ya, kita ketahui nilai mutlak dari koefisien refleksi sama dengan nilai koefisien refleksi ini 0,2 dikurang 0,8 I, nilai mutlaknya. Itu cara mencarinya adalah diakarkan 0,2 kuadrat diakarkan 0,2 kuadrat ditambah 0,8 yang dikuadratkan gitu. Ya, min 0,8 yang dikuadratkan. Min kalau dikuadratkan kan akan hasilnya plus, maka tidak masalah kita tidak tulis minnya. 0,8 yang dikuadratkan. Ya. Sama dengan ini kalau kalian cari 0,2 dikuadratkan itu adalah 0,04 ditambah 0,8 dikuadratkan 0,64. Itu akan menjadi kalau kita tambahkan menjadi 0,668 ya. 0,68. Maka setelah itu kita bisa mencari akarnya, yaitu akar dari 0,68. Akarnya adalah 0,82. 4 dan sekian. Nanti tidak saya kita tuliskan sehingga kita dapat koefisien refleksinya nilai mutlak adalah 0,82. Maka kita masukkan nilai mutlak koefisien refleksi ini ke dalam persamaan ini sehingga menjadi VSWR sama dengan 1 ditambah 0,82 per 1 dikurang 0,82. Ini menjadi 1,82 per ini berapa? 0,18 ya kan? 0,82 kurang 1 ya kan, itu adalah 1 kurang 0,82 itu 0,18. Sehingga hasilnya itu bisa kita hitung 1,82 dibagi dengan 0,18 sehingga hasilnya adalah 10. Hasilnya adalah sekitar 10 ya. 10,1. Nah, inilah nilai VSWR-nya. Ya. Kita lanjutkan lagi ke video berikutnya, ke soal berikutnya, bukan video berikutnya, ke soal berikutnya. Ya. Misalkannya mau soal nomor 3 ya. Misalnya kita memiliki suatu saluran transmisi ya. Saluran transmisi ya. Diketahui saluran transmisi ini memiliki impedansi karakteristik 100 ohm misalnya. Kemudian saluran transmisi ini memiliki panjang ya, panjangnya L itu sama dengan lambda per 4 misalnya. Kemudian saluran transmisi ini terhubung ke beban ZL di mana ZL itu nilainya adalah 75 ohm misalnya. Kemudian dia juga saluran transmisi dan beban ini terhubung ke sumber ya, di mana sumber ini memiliki impedansi dalam ya, biasanya kita lambangkan dengan ZG, di mana ZG itu nilainya adalah 75 ohm misalnya. Ini adalah sumber. Jadi sumber gitu ya. 75 ohm. Jadi misalnya sumber ini bisa saja antena punya beban impedansi 75 ohm terhubung ke saluran transmisinya kabel koaks yang menghubungkannya, dan ini bebannya adalah televisi misalnya. Nah, ini bisa kita umpamakan seperti ini, antena terhubung saluran transmisi kabel koaks terhubung ke bebannya misalnya televisi. Nah, sekarang ditanyanya
Berapakah nilai Z in di titik sini? Nah, Z in-nya berapa? Gitu. Ya, Z in-nya berapa? Maka kita bisa menjawab dengan mengetahui bahwa Z in itu rumusnya Z in pada suatu titiknya di mana? Titik 0 itu di sini, pindah ke sini berarti ini min L atau min lambda per 4. Ke kiri itu kan min, titik 0 kiri 0 kan min, setelah 0 itu plus, maka ke kiri ini min. Z in pada min lambda per 4 itu sama dengan, rumusnya kita tahu Z0. Cara mudahnya untuk mengingatnya adalah Z0 kemudian di sini ZL-nya ditambah J Z0 lagi, jadi selang-selingan Z0 ZL, setelah itu Z0 tangen beta L per ini disilangkan ke sini, Z0 di sini ditambah ZL di sini, J ZL tangen beta L. Itu cara mudah untuk mengingat rumus ini gitu. Sekarang kita cari beta L. Beta L itu rumusnya adalah beta itu 2V per lambda dikali L. L-nya adalah lambda per 4. Sehingga dia coret di sini, coret jadi 2, di sini jadi V per 2. Kita ketahui bahwa tangen, ini kita kait tangen beta L itu sama dengan tangen V per 2, ini sama dengan tidak hingga. Kalau kalian cari itu tangen V per 2 itu mesti tidak hingga hasilnya. Maka kita tidak bisa melakukan perhitungan dari persamaan ini secara langsung dengan memasukkan nilai tidak hingga ke sini, tidak hingga ke sini. Tidak hingga dibagi tidak hingga itu hasilnya tidak tentu, tidak bisa dilakukan perhitungan. Maka untuk bisa kita melakukan perhitungan hasil ini, kita harus memanipulasinya dengan manipulasi tertentu, ya. Caranya contohnya kita lanjutkan di sini, ya. Z in itu sama dengan Z0 kali ZL ditambah J Z0 tangen beta L-nya adalah kosinus beta L per sin per cos, atau saya tulis lagi di sini misalnya Z in itu sama dengan Z, kita masuk aja langsung nilainya Z0 nilainya 100 atau tidak usah dimasukkan dalam bentuk ini aja, Z0 ZL ditambah J Z0 bahwa tangen itu adalah sin per cos, sin beta L per kosinus beta L per Z0 ditambah J ZL sin beta L, karena tangen beta L ini, per kosinus beta L. Nah, untuk memanipulasi persamaan ini kita kalikan dia dengan cos per cos. Jadi kali cos beta L, di sini juga dikali cos beta L. Ya, kali cos beta L seperti itu, sehingga kita bisa melakukan manipulasi untuk menyelesaikan persamaan ini. Kosinus beta L per kosinus beta L itu kan 1, maka 1 tidak akan mempengaruhi apapun apabila dikali. Sesuatu dikali 1 itu pasti hasilnya sesuatu itu sendiri, maka kita tidak menambahkan apa-apa terhadap persamaan ini. Persamaan ini sama dengan persamaan ini, walaupun kita kalikan dengan cos beta L per cos beta L, karena nilainya 1 cos beta L ini per cos beta L. Maka kita lanjutkan Z in itu sama dengan Z0 dalam kurung kita kalikan cos beta L, ZL kosinus beta L ditambah J Z0 kosinus beta L, kosinus per kosinus habis, maka tinggal sin beta L. Jadi sin beta L per ini kali sini Z0 kosinus beta L ditambah J ini kali di sini, cos dengan cos saling menghilangkan, maka jadi tinggal ZL sin beta L. Nah, kita masukkan nilai beta L-nya itu, yaitu beta L nilainya V per 2. Masukkan, kita tahu bahwa kosinus V per 2 itu 0, kosinus V per 2 itu 0. Maka ini menjadi nilainya sama dengan 0, ini nilainya sama dengan 0. Sin beta L itu adalah nilainya sin 90, sin V per 2 itu 1, ini nilainya sama dengan 1, ini nilainya sama dengan 1. Maka kita bisa mendapatkan Z in-nya itu adalah Z0, ini sudah hilang, terhilang 0, tinggal J
Z0 kayak nilai 1 tidak ditulis per J ZL. ZL ini sudah nilai 1 tidak tulis sehingga J nya hilang. Z0 kali Z0 kuadrat per ZL. Baru kita masukkan nilai Z0 nilainya 100 kuadrat per ZL nilainya 75. Itu kita akan mendapatkan hasil adalah ini hasilnya adalah kalau kalian cari hasilnya 133,33 ohm ya. Kita lanjutkan ke video berikutnya.